Oke, selanjutnya kalau misalnya oke ya selanjutnya eh mana ini? Nah, selanjutnya kita bahas tentang sertifikasi di mikrotik ya, teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, mikrotik itu ada banyak untuk pembelajarannya gitu ya, untuk pembelajaran secara terstrukturnya ya. Jadi banyak yang ikut pelatihan mikrotik di DN itu mengatakan, Mas Oki, saya sebenarnya udah nyoba-nyoba Mas di googling, tapi belum terstruktur Mas. Jadi kadang jalan sih jalan, tapi nggak ngerti cara kerjanya gimana, maksudnya gimana. Alhasil ketika ada perubahan sedikit bingung gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar mikrotik dan mau terstruktur ya, nah itu ada beberapa kelasnya nih, ada beberapa kelas plus sertifikasinya nih teman-teman ya. Jadi yang awal sertifikasinya itu kalau misalkan saya coba gambarkan yaitu MTCNA ya namanya ya, Mikrotik Certified Network Associate seperti itu teman-teman. Nah, di MTCNA ini jadi kita belajar banyak hal, baik itu pelajaran mikrotik, pengenalan mikrotik, terus kita belajar firewall, belajar wireless, belajar DHCP, ya, belajar apalagi ya QoS, ada banyak ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya nanti dibagi lagi nih, ada beberapa kelas lagi. Ada MTCRE. Kalau MTCRE ini fokusnya ke routing ya, teman-teman. Ada static routing, ada dynamic routing yang OSPF misalkan banyak dibahas di situ. Terus ada VPN juga, ada point-to-point addressing sama VLAN ya, itu MTCRE. MTCTCE bahas apa Mas? MTCTCE itu Mikrotik Certified Traffic Control Engineer teman-teman. Jadi dia itu fokusnya lebih bagaimana cara kita memanage traffic di kantor. Misalkan nih yang sering ya, Pak Oki kita di kantor itu bandwidth-nya terbatas 20 Mbps. Tapi yang menjadi masalah ketika kita lagi pada buka Zoom nih Pak Oki ya, ada 5 orang buka Zoom barengan, terus ada yang browsing gitu misalkan. Nah itu yang Zoom lambat Pak Oki. Nah itu karena yang browsingnya ambil bandwidth seenaknya lah gitu ya. Nah nanti kalau di MTCTC itu kita akan belajar fokus lebih cara mengontrol traffic ya. Salah satunya adalah QoS-nya lebih dalam di sini. Kita akan belajar Q3, kita akan belajar bagaimana memprioritaskan bandwidth dari satu protokol ke protokol yang lain. Contohnya tadi ya, Zoom kita mau prioritasin misalkan. Nah, itu nanti ada di MTCTCE ya, ada firewall, ada QoS, ada apa lagi ya? Hmm, ada DHCP, ada DNS ya, macam-macam. Nah, itu gambarannya. Dan yang lainnya ya, ada MTCSE. MTCSE ini fokus ke security. Kalau ini fokus ke switch engineer ya, fokus ke layer 2. Mungkin teman-teman pernah dengar produk di Mikrotik ada CRS ya, Cloud Router Switch, ada CSS. Nah, itu nanti fokusnya layer 2 switch di sini. Ada IPv6. Nah, kalau teman-teman jalanin dual stack ya, jalanin dual protokol, IPv4 jalan, IPv6 jalan, dan pakai Mikrotik, bisa pelajari di sini. MT Cume, Mikrotik Certified User Manager Engineer. Kalau ini fokusnya lebih ke manage user ya, teman-teman. Jadi bahasnya ada PPTP, L2TP. Kalau usernya ada ribuan, ada ratusan, kan banyak tuh gimana manage-nya gitu ya. Hotspot, gimana misalkan kita bikin hotspot usernya ada banyak ya. Nah, itu di MT Cume juga. Atau yang rame misalkan teman-teman ISP nih pakainya PPPoE, usernya ada ribuan. Gimana usernya kita buatnya nanti di sentralisasi ya. Masa matikan sebentar. Oke. Nah, itu MT Cume ya teman-teman ya, manage user seperti itu. Ada lagi MTCEWE, Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Nah, kalau teman-teman sering lihat di hotel-hotel, di bandara ya, itu kan banyak tuh wirelessnya di atas-atas ya. Nah, itu bisa pakai Mikrotik ya. Nah, itu ada produknya namanya CAP ya, CAP Mikrotik, ada CAP AC ya. Nah, itu nanti bahas wireless indoor lah. Nanti detailnya di sini. Kalau wireless outdoor nanti di sini. MTCWE ya, point to point teman-teman ada misalkan Poki kita jarak 10 kilo, jarak 5 kilo, bandwidthnya sekian. Nah itu gimana Poki? Nanti dibahas di MTCWE.
Kalau MT Cina ini dia lebih ke BGP sama MPLS ya. Teman-teman kerja di provider ya, ISP, NAP, teman-teman punya AS number sendiri. Nah, pakai perangkatnya Mikrotik buat peering ke IX, IIX, OpenEXP. Nah, bisa pelajari di sini ya. Nanti bagaimana cara memilih jalurnya ya. Nah, ada banyak nanti. Dan ingat masing-masing itu sertifikatnya 3 tahun ya. Jadi kalau misalkan udah 3 tahun, teman-teman perlu diperpanjang lagi ya. Kalau misalkan ingin aktif seperti itu. Gimana Mas cara perpanjangnya? Cara perpanjangnya nanti teman-teman bisa ujian lagi ya. Nah, jadi misalkan nih teman-teman ikut MTCNA di IDN, 3 tahun kemudian, Mas Oki, saya udah mau habis, tapi saya butuh MTCNA lagi nih buat tender. Kemarin ada ya yang teman kita dari Kalimantan ujiannya secara online ya. Kalau perpanjang bisa ya secara online. Nah, itu nanti kita bisa bantu untuk perpanjang secara online ya. Dan itu di tempatnya masing-masing. Dan biayanya khusus alumni DEN itu harganya diskonnya sangat besar sekali ya. Jadi nanti bisa diskusikan ke admin kita bagaimana prosedur untuk perpanjang ujiannya seperti itu ya. Nah, jadi gambaran ini semua ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih detail ya, saya sarankan mana dia? Saya buka dulu ya. Nah, teman-teman bisa buka mikrotik.com terus training terus about kalau nggak salah ya. Nah, di sini nanti ada penjelasan lebih rinci dan lebih detailnya ya, teman-teman terkait tentang, nah ini misalkan ada video outline. Mas MTCNA belajar apa aja, Mas? Klik, nanti kelihatan di sini ya. Nah, tuh belajarnya apa aja yang dipelajari. Ya, dari sini teman-teman ada gambaran. Oh iya, di kantor saya lagi belajarnya mau load balance, Mas. Load balance di MTCRE atau MTCTCE, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu gambaran tentang sertifikasi di Mikrotik ya. Jadi teman-teman harus ngambil MTCNA dulu sebagai awal, setelah itu bisa lanjut ke kelas-kelas yang advance-nya seperti itu ya. Oke, mungkin untuk sertifikasi sekian ya dari saya.